Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu yang pertama, mendiseminasikan implementasi budaya positif di kelas. Yang kedua, menanamkan budaya positif dalam membuat keyakinan kelas. Latar belakangnya yaitu di era sekarang karakter anak harus lebih diperkuat lagi karena tantangan dunia media sosial yang tidak bisa kita kontrol. Budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan norma harus segera kita singkirkan dengan menguatkan disiplin positif di sekolah. Tujuannya yaitu menanamkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Tolak ukurnya, yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan visi sekolah. Yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana penanaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat dan peserta didik untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menggali hal-hal positif dan yang telah berhasil dicapai untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dari kepala sekolah, yang kedua, dari guru, yang ketiga, dari orang tua murid, yang keempat, dari peserta didik, dan yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Aksi nyata yang pertama yaitu mendiseminasikan implementasi budaya positif di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang. Nah, hari ini saya ingin mendiseminasikan kegiatan guru penggerak saya yang telah saya jalani selama 2 bulan kurang lebih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Ibu Dr. Heni Mariani MPD dan pengajar praktiknya Bapak Ahmad Syarif SPD SD. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pelajaran-pelajaran atau pembelajaran yang kami laksanakan selama beberapa bulan ini. Mungkin kesimpulan dari semua pembelajaran itu yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita mulai saja dengan yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma itu pembelajarannya berfokus pada peserta didik. Jadi peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran paradigma ini atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif ini berbeda sih sama hukuman. Kita sudah sering sih melakukan disiplin positif di sekolahan kita, tapi ada aja juga masih saya sendiri beberapa kali melakukan hukuman sebelum melakukan pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini. Ternyata di situ masih kurang tepat ya. Kita bagusnya melakukan disiplin positif. Kita banyak sih yang sudah kita lakukan disiplin positif di sekolahan ini. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sudah jelas ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apabila kita datang terlambat nanti nggak enak sama kepala sekolah, berarti itu untuk menghindari hukuman. Itu sebenarnya kurang bagus. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga kan sudah pasti kurang bagus ya. Yang paling bagus itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada
5 ya. Di situ kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi kelima ini sangat dibutuhkan sama kita semua. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini sudah saya singgung di disiplin positif tadi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, kemudian selanjutnya pemantau dan manajer. Untuk yang posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Di sini sudah jelas ya, misalkan kita ada peraturan-peraturan sekolah, misalkan dilanggar sama anak maka akan dapat hukuman. Itu posisi penghukum. Sebenarnya itu kurang bagus. Untuk yang pembelajaran yang merdeka belajar itu kurang bagus dan tidak diharapkan seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah ini juga seperti itu. Biasanya kita bilang nanti kalau kamu gini-gini sama nggak ngerjakan PR nanti dimarahin sama ibu guru. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga sebenarnya, tapi saya sendiri masih sering melakukannya supaya apa gitu waktu dulu ya sebelum belajar tentang calon pendidikan guru penggerak ini. Kemudian posisi teman ini biasanya kita menjadi teman ya, tapi di sini ada plus minusnya. Kadang apabila mereka sangat perlu dan kita tidak bisa menemani mereka, maka mereka akan sedikit merasa kecewa kayak gitu. Posisi teman ini. Kemudian pemantau ini seperti pengawas ya, kita mengawasi anak-anak seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir ya kontrol manager, ini yang paling bagus. Mereka bisa melakukan sendiri gitu, berdisiplin dengan dirinya sendiri dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini keyakinan kelas. Ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas, biasanya di kelas itu ada peraturan-peraturan kelas. Nah, di guru penggerak itu ada lagi ditambahi dengan keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan itu biasanya dibikin sama guru atau sudah ditentukan sama sekolahan. Kalau keyakinan kelas itu mereka yang bikin sendiri. Mereka maunya seperti apa? Misalkan ada kemana saya bikin keyakinan kelas itu mereka nyebutin datang tepat waktu. Kalau keyakinan kelas itu kita bikin menjadi kata-kata yang positif. Seperti apa ya, disiplin gitu, misalkan disiplin atau tepat waktu gitu. Kemudian misalkan mereka gak boleh bohong, berarti harus jujur kayak gitu. Itu keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang bikin, tapi anak-anak kemarin cenderung kata-katanya itu mesti tidak boleh gitu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Padahal yang bagusnya kan menjaga kebersihan kayak gitu ya. Lebih bagus, jadi kalimatnya itu nggak negatif. Kalau tidak itu cenderung ke negatif. Sebenarnya bagusnya lebih ke positif. Dan keyakinan kelas ini lebih bagus daripada peraturan kelas karena mereka yang bikin sendiri. Jadi mereka merasa mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ini terdapat 3 langkah dari segitiga restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini misalkan ada anak misalkan terlambat sekolah atau buang sampah sembarangan, kita kan pasti ada 5 posisi kontrol tadi. Penghukum langsung dimarahin kayak gitu kan, ada yang tadi. Nah yang paling bagus adalah posisi yang kelima tadi ya, kontrol manager. Nah kontrol manager itu ada 3 caranya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya ingin contohkan mungkin apabila ada anak datang ke sekolah terlambat gitu, terus ditanyain apa itu fasilitasi menstabilkan identitas itu. Yang pertama, ngapa kok bisa terlambat kayak gitu ditanyain. Kemudian validasi tindakan yang salah itu misalkan mereka terlambat itu apa alasannya gitu ditanyain. Nggak langsung kita judge kayak gitu loh. Ada juga kan misalkan dia pas lagi terlambat itu bantuin ibunya atau bantuin ayahnya, tapi ada juga yang bangun kesiangan karena habis nonton jaranan mungkin kan malamnya, jadi datang terlambat. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang yang saya sampaikan tadi, bisa saja.
Sing anu Pak, segitiga restitusi kan. Oh, guys ya. Inggih ini. Yang pertama yang identitas sama validasi itu kan, validasi itu kan alasan tadi loh. Iya, validasi tindakan. Yang pertama yang identitas itu menanyai kayak apa tadi? Kalau untuk menstabilkan identitas itu yang pertama kan dia datang terlambat, kita tanya kenapa dia terlambat kayak gitu. Kenapa kan alasan juga loh. Iya, Terus yang validasinya kayak apa? validasinya itu habis itu kan dia alasannya apa gitu, gini. Misalkan kalau kemarin tuh ada yang datang terlambat itu misalkan delok jaranan, dia nggak bangunnya tuh kesiangan gitu. Nah itu dia mulai ke validasi tindakan yang salah. Boleh saja, misalkan saya tonjolkan kata-katanya ya. Iya. Oh boleh saja kita melakukan kesalahan kayak gitu. Kita datang terlambat sekali-sekali juga boleh. Kan nggak semua manusia itu sempurna kayak gitu. Iya. Itu validasi tindakan yang salah. Salah kan sebenarnya tindakan itu. Iya. Namun lain kali kita harus bisa berubah untuk lebih baik lagi. Caranya biar supaya tidak terlambat, ya bisa pasang alarm, bisa minta tolong ibu bangunkan, seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Jadi sebenarnya apa? Tindakan yang terlambat itu salah, kita benarkan, dan kita tuh nggak menjat sebenarnya manusia itu harus sempurna, enggak, tapi kita kan ada juga salah gitu. Kita contohkan diri sendiri saja. Iya, bapak juga pernah bangun kesiangan kayak gitu. Namun nanti kita akan harus berubah untuk kedepannya supaya pembelajaran kamu juga akan lebih baik. Kalau menanyakan keyakinan itu biasanya yang terakhir Pak Nggih. Iya. Keyakinan tuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan kita sudah bikin tuh kemarin anak-anak disiplin waktu katanya. Tidak boleh datang terlambat kayak gitu kan kata anak-anak, kita bikin keyakinan kelasnya disiplin waktu. Tanyain, "Kamu kemarin masih ingat nggak keyakinan kelas kita?" Masih kayak gitu. "Apa keyakinan kelas-kelas yang hari ini kamu tidak tepati?" Gitu. Disiplin waktu Pak. Nah berarti dia masih ingat kayak gitu. Itu menanyakan keyakinan yang sudah dia sendiri langgar gitu, yang sudah mereka sendiri bikin, seperti itu Pak. Poin-poinnya aja berarti lah menanyakan keyakinan ini, misalnya kata yang negatif tadi tidak itu enggak dibuat lagi lah. Nggih, sebenarnya poinnya aja disiplin waktu. Nggih, ya. Misalnya apalagi disiplin. Kalau bikin kebersihan kayak apa? menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Tapi sebenarnya boleh Pak, selain keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu juga lebih bagus daripada peraturan kelas. Kesepakatan kelas itu boleh saja ditulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kesepakatan kita aja. Tapi alangkah lebih baiknya diubah menjadi kalimat-kalimat positif dengan menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Gitu. Tunggu Pak. Siap. Ada lagi ibu-ibu bapak, misalkan ada yang tidak dimengerti. Cukup nggak? Nanti kalau misalkan nggak paham lagi bisa ditanyakan. Kalau sambil jalan di kantor ya, bisa tanyakan lagi. "Oh ini gimana tadi Pak?" Gitu. Ya boleh. Oke deh, sebelum saya akhiri, mungkin kita tambahin berdoa dulu ya, supaya kegiatan yang sudah kita laksanakan ini mendapatkan berkat rahmat dari Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa na'amahu ya qafi mazidah ya rabbana alhamdu kami yang bagi jalal wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fi din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa barakatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-hisab hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi dilakukan di hari kedua, khusus materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hal ini dilakukan karena pada saat diseminasi pertama ada beberapa guru yang masih kurang paham tentang materi ini, sehingga saya berinisiatif melakukan diseminasi lanjutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Hari ini saya akan melakukan diseminasi kembali untuk hari kedua. Diseminasi ini saya laksanakan karena setelah diseminasi yang pertama kemarin ada beberapa guru yang bertanya masih belum paham tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol untuk anak-anak nih apabila melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dia buat. Nah,
Hari ini saya akan mempresentasikan itu. Kemudian sebelum kita mulai, supaya lebih hidup suasana diskusi kita, saya ada sedikit tebak-tebakan. Nanti ditebak ya. Siapa yang bisa dapat 100 akan dapat hadiah, yaitu nasi. Nasi bungkus dari ibu. Oke, ini tebak-tebakan. Kita tebak nama hewan aja ya, gampang. Contohnya seperti ini deh, satu dulu ya. Nah, itu ada kata U. Ayo, apa Pak? Undang, Pak. Iya, ini adalah apa Bu? Udang ya? Benar, seperti itu. U ditambah dan ada G-nya, udang gitu ya. Iya, benar jawabannya. Tepuk tangan deh buat semuanya. Selanjutnya. Sapi. Ayo apa? Sapi. Benar sekali, sapi. Iya benar, sapi. Iya. Selanjutnya ya. Ayo apa ya deh? Ular. Apa? Ular. Wah gampang banget ya, kayaknya kejawab semua ini nanti. Ular, iya bener. Ini rada susah nih. Nah, apa? Ya betul. Iya benar, bintang laut. Wah, terlalu gampang ini soalnya ini. Harusnya bikin yang susah ya. Bintang laut. Selanjutnya. Ini apa ini? Ayo. Macan. Nah, Kok tahu sih Ibu? Macan, iya. Pinter. Pinter banget ya. Macan. Selanjutnya ya. Kaki 1000. Nah, kaki 1000. Wah, ini terlalu gampang ya buat ibu-ibu ya sama bapak-bapak ini. Kaki 1000. lompat-lompat nih. Kanguru. Apa? Kanguru. Benar sekali. Kucing. Kucing, iya kucing. Ini? Nah, ini yang di darat, yang di darat. Bukan saya. Ini bukan saya. Yang memberi Bukan saya. tebakan. Iya, bukan saya. Buaya. Bukan saya. Ini, ayo apa? Ada Instagram dan duit. Iguana. Iguana, ya iguana. Ayo. Itu apa? Terigu itu mungkin. Ayo apa? Dari tepung jadi capung. Nah, akhirnya ada yang susah juga. Kira terigu. Akhirnya ada yang susah juga. Tepung, Pak. Tepung, ya. Ini apa? Nah, elang itu. Iya Pak. Kok bener langsung Pak? S-nya kan dihapus kata Iya, Bapak. gampang ya. Nah, banyak duitnya, ayo. Bernya kan Beruang. Oke, sudah selesai. Saya akan lanjutkan untuk materi yang kemarin. Kalau kemarin saya menyampaikannya ada 6 ya materi-materinya. Hari ini khusus 2 aja deh yang paling sering ditanyakan sama ibu-ibu sama bapak-bapak kemarin. Bentar ya. Ya, hari ini kita akan melakukan diseminasi hari kedua, masih dengan fasilitator saya yaitu Bapak Ibu Dr. Heni Mariani MPD dan pengajar prakteknya Bapak Ahmad Sarif SPD SD. Ya, dengan saya sendiri Muhammad Eko Wahono SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Yang kita bahas hari ini ada 2, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu ada 5 yang kemarin. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kalau penghukum ini di sini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alih yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi seperti ini biasanya berkata kayak gini, patuhi aturan saya atau awas. Awas nah karena bila bila kita lah kayak gitu ya. Kamu selalu saja salah. Sudah Bapak bilangin berapa kali salah aja masih. Nah, itu penghukum juga tuh. Sama pasti selalu yang terakhir selesai. Coba yang lainnya sudah tuntunan bertahan, hitam aja lagi yang masih belum. Nah, itu sebenarnya posisinya kita itu sebenarnya posisi penghukum. Bukan yang cuma kita kasih hukuman, itu bukan. Tapi yang kata-kata seperti itu tuh adalah kata-kata penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru atau orang tua juga akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Biasanya kayak gitu loh. Biasanya kita bilang sama anak kayak gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jangan. Tapi dengan posisi yang lebih lembut. Jadi anak tuh merasa, oh aku ini salah nih kayak gitu. Dia merasa dirinya sendiri menjadi bersalah seperti itu. Selanjutnya, posisi teman. Di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi di sini ada dua ya, bisa negatif dan bisa positif. Kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata seperti, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo nak sini nak bantu Bapak dah. Kayak gitu biasanya. Ya sudah, tidak apa, nanti Bapak bantu bereskan. Misalkan dia melakukan kesalahan, kita membantunya seperti itu. Itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, positifnya sudah dijelaskan di situ. Yang negatifnya mereka akan ketergantungan sama kita. Apabila kita tidak ada, maka mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Itu yang negatifnya. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Di sini seperti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering yaitu, peraturannya apa? Sanksinya apa ya? Biasanya kita kalau misalkan ada kegiatan itu pasti ada kayak gitu. Anak-anak, ini peraturan sudah ada kan? Masa kamu nggak tahu kayak gitu? Biasanya itu ada. Kita itu berarti posisinya pemantau. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah posisi manajer. Di sini posisi kontrol yang terakhir. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini kurang lebih sama teman tadi, kita jadi manajer aja. Jadi mereka yang melakukan sendiri. Apakah kamu meyakininya? Atau kata-katanya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa pada dirimu? Atau ada lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Jadi di akhir bisa dikasih kata-kata seperti itu. Ini tadi 5 posisi kontrol. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Seperti yang kemarin, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini yang menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Konsep kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita harus paham nih kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini apabila langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan.
Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Seperti itu. Sudah selesai. Di sini nanti akan saya tampilkan. Sebentar ya. Video yang dilakukan pada saat melaksanakan segitiga restitusi supaya lebih mudah untuk dipahami. Bentar ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual nomor 1.4 simulasi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga dirinya menjadi kembali nyaman dalam berperilaku jujur. Ini adalah bagan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk yang terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Yasir membuang sampah sembarangan pada saat bermain dengan teman-temannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aku Yasir di sini. Ini tadi sampahnya Yasir kan? Harusnya ini dibuang di mana? Iya, sekarang ayo kita coba buang ke tempat sampah. Tuh, ya. Bapak boleh ngobrol sebentar sama Yasir? Saya enggak. Oh, ini tadi Bapak lihat Yasir buang sampah sembarangan. Kenapa ya? Lupa, Pak. Oh, menurut Yasir, kalau kita buang sampah sembarangan itu baik apa tidak baik? Kenapa tidak baik? Di rumah. Bener banget. Kemarin pas liburan. Oh, Yasir masih ingat nggak ya tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat bareng-bareng sama teman? Kasih, Pak. Bagus. Keyakinan kelas apa ya yang dilanggar sama Yasir barusan? Membuang sampah di tempat sampah. Berarti kalau membuang sampah harus di mana? Di tempat sampah, Pak. Benar sekali. Nah, sekarang Yasir sudah ingat. Berarti yang barusan dilakukan tidak boleh lagi diulangi ya. Baik, Pak. Mulai sekarang Yasir siap untuk menjaga kebersihan kan? Siapa? Bagaimana caranya menjaga kebersihan? Membuang sampah di tempatnya. Pintar. Nah, misalnya nih, nanti kalau Yasir lagi di jalan-jalan nih atau di mana saja mau buang sampah, ternyata dicari-cari bak sampahnya nggak ada, maka sampahnya jangan dibuang dulu ya, disimpan dulu di celana. Kemudian nanti kalau sudah melihat bak sampah, barulah ambil sampahnya yang disimpan tadi, buang deh ke bak sampah. Siap kan melaksanakan kebersihan? Siapa? Ya sudah, bagus. Sekarang Yasir boleh mainan lagi tuh sama teman-teman.
Kasus yang kedua, Ferdi terlambat berangkat ke sekolah tepat waktu dikarenakan menonton Kuda Lumping sampai larut malam. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aduh, Ferdi, kenapa datang terlambat? Apa? Ayo cepat masuk. Gak biasanya ya hari ini Ferdi datang terlambat. Kenapa ya? Dengan Pak Ferdi. Kok bisa bangunnya kesiangan? Apa tadi malam gak bisa tidur? Tidurnya malam habis nonton jalanan. Oh gitu. Habis nonton Ferdi jalanan. datang terlambat ke sekolah. Itu kan emang bahasa kita. Muatan lokal. Muatan lokal. Udah dibilangin Kuda Lumping Jalanan. Terus, menurut Ferdi, kesepakatan kelas yang mana ya yang Ferdi lambat hari ini? Sedang terlambat harinya datangnya tepat waktu. Bagus sekali. Bapak juga paham kok bahwa manusia itu pasti punya kesalahan dan pasti pernah melakukannya. Akan tetapi kita harus lebih bisa bersikap lebih baik dari sekarang. Untuk kedepannya, apakah Ferdi bersedia menerapkan kesepakatan kelas Ferdi dengan tidak terlambat datang ke sekolah? Mau Pak? Caranya gimana? Saya tadi lihat bapaknya ke sekolah makin awal. Terus, nonton jalanan oke aja kok, bagus juga ya tiduran Ferdi. Akan tetapi kita juga harus tahu waktu. Kalau sudah malam waktunya tidur, maka kita harus istirahat untuk tidur supaya besoknya tidak bangun kesiangan. Lain kali kalau ada jalanan boleh saja kok nonton, tapi harus tahu waktu ya, jangan sampai malam banget. Karena kita juga perlu istirahat. Kalau perlu, pasang alarm di HP supaya bisa bangun tidak kesiangan, atau minta ibu untuk bangun pagi ya. Siap kan Ferdi berubah dari sekarang? Iya Pak. Terima kasih ya. Sekarang Ferdi boleh kembali lagi masuk ke dalam kelas. Nah, semangat ya. Ini saya tampilkan testimoni murid yang telah melakukan praktek segitiga restitusi. Nama saya Muhammad Yasir Fahriah Umar. Saya senang diajak diskusi dengan Bapak Eko. Saya akan berusaha berbuat lebih baik lagi untuk menjaga lingkungan tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Lutfianto. Saya senang diajak diskusi dengan Bapak Eko. Saya akan berusaha berbuat lebih baik lagi untuk datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Ya, itu tadi sedikit contoh kegiatan segitiga restitusi yang dilaksanakan di kelas. Kemudian supaya kita lebih paham This is where business is. tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol tadi, saya ada sedikit kasus ya, supaya kita bikin teks ya, bikin dialog gitu deh, supaya anak-anak tuh oh kalaunya ini dialognya apa, kayak gini dialognya apa, sebagai contoh aja supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Siapa itu? Ada tamu belum? Buat. Bentar ya. Ada tamu nggak buat? Ada tamu. Wah, FIFA. Ya, di sini kita akan membuat skenario segitiga restitusi. Untuk yang pertama, Mira yang tidak mengerjakan tugas. Di sini Selasa siang Bapak Eko tidak bisa mengajar di kelas 2 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bapak Eko pun memberikan tugas kepada siswa kelas 2 agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bapak Eko menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira.
Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Bapak Eko pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Itu adalah kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Sinta yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Sinta tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Sinta dipanggil Pak Sutresno untuk dimintai keterangan. Nah, di sini ada saya beberapa lembar kerja yang bisa didiskusikan deh nanti sama, boleh ya nanti berkumpul di situ ya. Bentar. Udah. Ini Bapak Sutres sama Ibu Lina. Ini buat Ibu Halimah sama Ibu Hafifah. Maaf ya. Apa ini? Bisa deh kita bikin skenarionya supaya segitiga restitusi yang biasanya kita laksanakan itu bisa berjalan dengan semestinya. Ulang. Sambil diminum Pak. Oh iya. Waktunya 15 menit ya mungkin. 15 atau 20 menit lah. Ini apa Ini ini? udah cukup. Ini dia apa? Kita ada kasus yang tadi dibikin skenario tindakannya. Hah? Bentar ya. Oh gitu. Nanti kasih Bapak satu. Hasan. Iya, jadi ini sampai jadi apa? Sampai Oh, jadi bisa. Pak si Miranya atau Sinta ya? Iya, berarti sampai jadi Bapak Eko satu, yang satunya jadi Mira ya. Nah, bikin skenario tindakannya apa, kegiatannya apa gitu. Yang sesuai dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah apa ya? Validasi tindakan yang salah. Jadi apa? Ngobrol. Iya, iya kita bikin skenario seperti yang video saya tadi. Adalah saya sama Yasir, sama saya sama si Perdi. Di situ yang pertama kan menstabilkan identitas. Ini apa nih kegiatannya nih? Dialognya seperti apa sih yang pas gitu. Kemudian validasi tindakan yang salahnya itu apa gitu, dibikin di situ. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas itu biasanya sudah kita bikin di kelas. Kalau dulu biasanya peraturan ya, tapi peraturan itu cenderung kita yang bikin. Kalau keyakinan kan kita bareng-bareng sama anak. Apa sih maunya gitu. Kalau nggak keyakinan bisa juga dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas itu boleh juga lebih spesifik, tapi supaya kata-katanya lebih positif itu pakai keyakinan kelas. Komplit kali kasusnya apa? Kasus yang si Pak Stres. Iya, tidak ikut ekskul pramuka. Yang ibu yang anu ya kasusnya. Oh ya, tidak mengerjakan tugas. Karena Bapak Ekonya lagi ada kegiatan di kabupaten ya.
ya. Nanti kan setelah selesai nanti dibacakan ya, berdialog berdua. Jadi kita bikin apa itu namanya? Bikin percakapan antara guru dan siswanya gitu. Boleh, boleh. YouTube yang mati buat kita tuh. Hah? Kalau nggak ada YouTube-nya biar mati. Bisa sambil kalau nggak paham ya Bu, bisa ditanyakan ke saya langsung. Saran apa gitu. Sambil ngerjakan dialog. Dialog Pak Sutre sama Sinta ya tadi ya. Iya. Mau ganti pantai doang. Pantai Batakan. Bisa. Oh si Santi tadi ya. Ah, Oh ya Sinta. Sintanya ke Pantai Batakan. Boleh. sudah lah. Iya. Namanya sudah nggak mengganti-ganti lagi. Pantai Batakan kejauhan bikin kepala. Nggak cukup sehari. Kayak kan Bulia nggak bisa aja ke sana. Kalau Bulia itu Sehari doang. sarapan di hari. Iya. Makan siang di Medan, di Jakarta. Iya. Malam di Singapura. Oh, marasnya. Dalam. Apa jalan-jalan? Iya, kayak kurang lebih seperti itu Pak. Tata tertib kan cenderung kita yang bikin ya. Jadi anak-anak tinggal terima beres. Kalau sebenarnya biasa ada kesepakatan kelas juga. Nah kesepakatan itu biasanya mereka bikin, tapi kadang-kadang itu ada yang kata-katanya itu kurang positif gitu. Nah supaya lebih positif kata-katanya ya dibikin jadi keyakinan kelas. Tapi kata-katanya cenderung ke sifat apa ya, universal gitu, umum gitu loh. Gak yang spesifik. Kalau spesifik bisa ke kesepakatan kelas kayak datang tepat waktu, itu kesepakatan. Kalau keyakinan kan disiplin waktu gitu. Cuma pengulangan Kurang lebih sama, cuma lebih umum.
ujian kelas 3 Pak. Sekarang kalau dia Iya, biasanya banyak bikin tuh. ya, makanya jalan Bikin wadah-wadah gitu. kan harga itu dari 5.000 jadi 4.000. Saingan sama si Mama Sana, kalau Mama Sana tuh siapa yang bikin? Kemahalan, Kasar Mama Sana kayak bikin. anunya, kemasannya, Iya, bagus lah. besarnya. Jadi dia. Plastik itu sih. Kalau yang kecil itu gratis. Ya, Kemasannya kita kan nggak terlalu penting itu loh sebenarnya konsumen. penting murah Hmm. makanya. Kalau di kampung. Kayaknya tahan berapa hari. Kon. Iya boleh, sesuka hati aja. Kata-katanya yang penting terdiri dari 3 tadi. 3 segitiga restitusi. Bebas saja kata-katanya. Mau yang seperti contoh saya tadi juga boleh atau yang disesuaikan aja lah. Nanti loh ya. Dalam Iya iya Pak, kalau Oh, terlalu ya masuk. Mulai mungkin nanti. Lain. Biasanya kan Ya, baru tak nanti Pak. Nanti. tak nanti ya. Biasanya enak sih kok. Pisang, Hari kedari. panas itu biasanya kalau tuh singkong yang tua apa sih? Kalau dia cari yang tapi hari panas memang kalau harus Air, kurang air. Kurang air. Di rumah tuh pun nggak bener. 2 menit lagi ya. 2 menit. belum Pak. Tadi ibunya membawai ngobrol jadi saya Oh, nggak boleh ya, nggak boleh membawa ngobrol ya. sama kamu kencing gitu. Iya, jadi langsung kita terapkan tuh segitiga restitusi. Kemarin kencing mereka tahu. Beres-beresnya. Bebalasan. Sudah selesai ya? Udah. Dikit lagi. Oke. Udah ya? Ya. Ya, boleh. Sekarang ada yang mau menyampaikan dialognya bersama-sama temennya, sama temen bapak ibu deh. Ada yang mau coba? Boleh. Oh, Ibu Halimah sama Ibu Habibah dulu. Boleh. Silahkan Bu. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Mira, ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk sekolah nggak? Iya Bu, masuk. Tetapi saya tidak mengumpul tugas. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pada saat pelajaran jadi saya capek dan ngantuk Bu. Tertidur deh saya di kelas.
Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih ingat, Bu? Kamu kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu tidak patuhi? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf dulu ya, Bu, karena saya tidak mengumpul tugas. Kemudian yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Terus yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan saya akan mengumpulkannya besok. Baik, Ibu akan memberi apresiasi untuk tanggung jawab kamu kali ini. Dan kamu boleh kembali ke kelas, silakan istirahat. Terima kasih banyak, Bu. Permisi. Silakan. Bagus ya Ibu, tepuk tangannya dong. Bagus sekali. Iya, itu sudah termasuk segitiga restitusi ya. Sekarang coba di tempat Pak Nok, boleh? Atau Terbuka berdiri. Pada kasus yang kedua, kelompok kami mendapatkan kasus tentang keyakinan kelasnya adalah tertib mengikuti kegiatan sekolah. Jadi untuk skenario kasusnya adalah sebagai berikut. Sinta, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Pantai Batakan. wis pantai. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Bapak juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka dan pergi tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Itu tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Seharusnya saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Demikian. Bagus sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Bagus ya skenarionya yang sudah dilakukan. Seperti itu mungkin ya nanti apabila ada siswa kita yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang seperti yang dicontohkan. Mungkin ada yang belum dimengerti dari penyampaian tadi masalah segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol. Apa sudah cukup aja ya? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk sedikit menyimpulkan ya kegiatan kita tadi. Kalau 5 posisi kontrol itu ada 5 ya di sini ya. Sebagai penghukum. Kemudian sebagai apa lagi tadi? Masih ingat? Yang terakhir ingat sebagai Apa? manajernya. Iya. Yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, serta yang terakhir manajer. Yang paling bagus yaitu ya, Iya. yang manajer. Kemudian untuk segitiga restitusinya ada 3 juga. Ya, yang seperti ini. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Dan saya akan akhiri dengan berdoa menurut keyakinan kita ya, karena di sini beragama Islam semua, maka saya akan memimpin doa hari ini dengan agama Islam. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yawafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syawaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu nanti kita setelah ini sebaiknya kita bikin Pak di kelas-kelas itu keyakinan kelas deh kayaknya. Jadi bikin poster, kalau nanti misalkan nggak bisa kirim aja keyakinan kelasnya, nanti saya bikinkan, nanti di print. Yang bikin poster ya. Iya kan kelas itu nggak sama. Nggak bisa, kan anak-anak Iya, beda-beda. Anaknya tuh kan Beda-beda keinginan mereka. Yang bertempel-tempel itu pertama kali itu karena itu bertempel-tempel dulu, misalnya ditempel ini keyakinan saya ini Oh iya, ya pakai note bisa. Yang kayak kemarin dulu yang gitu kan pakai note dulu kan. Oh sebentar, ini deh. Saya kasih sedikit contohnya deh. misalnya Yang kemarin Bapak sebentar ya. Sebentar. Ini masa tindakan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama berdiskusi. Ada musiknya nih, sebentar. Tentang rencana penanaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat dan peserta didik untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Maksudnya yang ini kan, yang note ini kan. Nah, ini kemarin yang kita bikin Pak papan karya. Kemarin ulun taruh di depan dulu karena kan lagi di syuting, jadi nggak ulun tempel di belakang. Nah, di sini nanti bikin note-nya, note apa ya? Yang warna kertasnya tuh ya. Jadi mereka bikin sendiri dulu. Nah, setelah bikin itu nanti tempel di depan kelas. Nah, kita nyimpulin. Biasanya anak-anak tuh kebanyakan apa itu bukan yang kalimat-kalimat positif biasanya. Yang seperti ini nih. Ulun bikin kemarin kayak gini, ditempelin. Kita nyimpulin nih setelah ditempel-tempel tuh kalimatnya kadang-kadang tuh yang negatif. Tidak boleh membuang sampah kayak gitu anak-anak. Kebanyakan. Iya. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu kan kalimatnya negatif. Nah, lebih bagusnya kan kalimatnya yang positif gitu, yang membangun gitu. Jadi anak-anak tuh lebih bagus menerapkannya. Ini ada, ulun ada Mas ini kalau ada yang mau, atau nanti beli juga nggak apa-apa. Kalau misalkan bikin keyakinan note ya itu ya, note 10.000 rasanya kemarin saya. Gampang. Biasanya anak tuh ya tidak itu. Iya tidak kayak gitu. Nah kita mulai diubah jangan tidak ya. Lebih baik. Misalkan tidak buang sampah sembarangan berarti menjaga kebersihan bisa. Buang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah pada tempatnya itu kesepakatan. Nah, kalau menjaga kebersihan itu keyakinan kayak gitu aja. Kesepakatan juga boleh, nggak ada masuk, nggak bagus aja kesepakatan. Berkata yang tidak baik itu kan anak-anak misalnya tidak boleh berkata yang tidak baik. Kalau diubah kata-katanya kayak apa? Harus sopan ya. Berkata yang sopan. Ya. Seperti itu. Biasanya ganggu temen gitu, harus saling menghormati kayak gitu ya. Nah, tidak boleh ganggu temen Pak, ini sering ganggu aku. Nah, biasanya kita bikin kata-katanya yang lebih. Satu anak berapa diminta biasa? Satu aja Pak ulun kemarin. Itu udah 20 orang, udah 20 pon. Iya, pas sama. Enggak apa-apa sama. Jadi ulun aja cuma 5. Ulun simpulkan kemarin. Jadi 5 doang. 5 keyakinan kelas. Enggak. Soalnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tidak boleh nyontek ya misalnya. Biar yang negatif ya bocahin. Enggak apa-apa, anak-anak bebas aja dia. Kita yang merubahnya. Kan modal kayak dia sudah berjanji. Iya, jujur saat ulangan. Enggak jujur. Yang kemarin tuh kayak gitu. Nah, yang paling baru ini yang pembelajaran, tapi nanti mungkin ada lagi ya ulun mendiseminasikan kegiatan itu pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran sekarang itu nanti kita adakan penilaian asesmen diagnostik. Jadi kita tahu nih anak-anak ini
tipe belajarnya apa kayak gitu. Ada yang auditori, visual, yang kinestetik kayak gitu kan. Nanti kita bikin kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minatnya mereka. Kalau anak kebiasaan auditori kan harus dengerin nih, jadi gurunya yang apa kayak gitu kan. Tapi anak yang visual nggak cocok, anak-anak kayak gitu harus nonton video atau apa kayak gitu. Nah itu nanti di awal kita bikin kayak gitu. Tapi ini belum selesai sih, baru awal nggih Pak, nggih. Sama nggih sama. Ya seperti itu nanti. Itu baru lagi. Aksi nyata yang kedua yaitu menanamkan budaya positif dalam membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba tolong perhatikan teman-teman yang di sampingnya nih. Ada nggak yang tidak turun hari ini? Ada. Siapa? Ada? Ada nggak? Nggak ada? Enggak? Bagus, berarti alhamdulillah kan hari ini keadaannya sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran. Kemarin kita sudah bikin organisasi kelas. Siapa kemarin ketua kelasnya? Bagus. Ada wakilnya siapa? Karin. Kemudian sesi keamanan siapa kemarin? Oh iya, Rehan ya. Sama sesi koordinasi Madinah. Karena kemarin kita sudah bikin itu organisasi. Hari ini kita akan bikin sesuatu yang baru lagi. Apa itu? Yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa ya? Apa? Iya, kalian masih ingat nggak peraturan sekolah? Nah, apa peraturan sekolah? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menyontek. Iya benar. Iya benar. Nah sekarang kita akan bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sedikit beda sama peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu kita yang bikin, kita juga yang mentaati keyakinan itu dengan kalimat-kalimat yang positif seperti itu. Ada yang tahu nggak kalimat-kalimat positif supaya keyakinan kelas itu, keyakinan kelas yang kita akan laksanakan nanti selama 1 semester bisa berjalan dengan baik. Ayo, apa keyakinan kelasnya? Boleh nih. Ayo sampaikan apa aja deh. Boleh, tidak boleh buang sampah ya. Apa lagi? Iya benar. Apa? Iya, nggak boleh ganggu. Bohong sama teman, bagus. Iya benar. Nah, sini sudah bisa semua nih. Nanti Bapak minta kalian menuliskannya di note yang Bapak kasihkan. Setelah nanti ada note ini, kalian tulis nama kalian, kemudian tulis keyakinan kelasnya. Ada yang mau bantu Bapak bagikan? Ketua kelas deh, ketua kelas. Bagiin satu-satu ya. Ayo, seksi kebersihan juga bantuin. Bagian satu-satu ya. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah, boleh kita tempelkan notnya di atas saya di depan kelas. Ayo, tempelkan. Tempelkan. Ya, bagus. Ya. Ya, jangan tumpuk ya. Bagus, di bawah juga nggak apa-apa, nggak usah di atas. Di bawah sini nggak apa-apa. Iya. Bagus itu. Di bawah sini, ya. Sudah selesai ya tadi ya? Kalian tadi sudah bikin keyakinan kelas yang sudah kalian catat di note dan ditempel di papan karya yang ada di depan. Sekarang kita akan menyimpulkan semua keyakinan kelas yang ada di sini. Kita kumpulkan. Sekarang coba Bapak lihat satu dulu deh, punya Cantika. Tidak boleh menyontek. Kalau tidak boleh menyontek itu kalimat positifnya itu yang keyakinan kelas itu apa? Harus jujur, benar banget. Harus jujur. Iya, jadi kalau kalian jujur itu nggak boleh menyontek ya. Kalau menjawab soal atau apa itu nggak boleh menyontek. Kemudian dari siapa lagi ini? Tidak boleh
datang terlambat. Kalau tidak boleh datang terlambat itu kalimat positifnya apa ya? Disiplin, ya enggak? Kalau disiplin berarti kalian kalau ke sekolah harus datang tepat waktu, benar. Berarti harus disiplin. Bagus. Kemudian kalau ini ada lagi, Bapak bacakan lagi deh. Oh, iya, ini dari siapa ini? Arina ya? Tidak boleh jahil. Nah, kalau tidak boleh jahil itu apa? Berarti harus saling menghormati. Ya, hormati karena sudah nih kita bikin keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Kalian siap nggak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian bikin? Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap, tangannya kelingking angkat ke atas.